Nah sekarang giliran nak Lars yang memasangkan cincin di jari manis putri kamu, seru Ni berujar semangat, tidak curiga sama sekali dengan tingkah laku dari Lars yang terlihat seperti sibuk dengan dunianya sendiri. Namun tidak ada respon dari Lars membuat Rani selaku ibunya bangkit dari tempat duduknya, lalu menghampiri Lars. Dia mengambil rubik yang ada di tangan anaknya itu. Sudah dulu ya mainnya Lars, sekarang pasangkan ini di jari Lita seperti yang Lita lakukan padamu, ucap Rani dengan nada lembut. Wanita parubaya itu juga melakukan aktingnya dengan sangat baik, bahkan saat Lars menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Tentu saja itu hanya pura-pura, namun Rani tidak tertawa. Yang ada dia malah kesal hati melihat tingkah anaknya itu. Ndak mau. Lals mau main rubik lagi, Buna belikan rubiknya pada Lals, lelaki tampan itu mulai berbicara dengan nada yang dibuat-buat cadel. Aktingnya itu sontak membuat Lalita melotot di tempatnya. Terkejut mendengar suara yang dia tunggu-tunggu dan sempat bayangkan jika suaranya akan semanis milik Alaska, namun ternyata dugaannya salah. Suara itu memang berat, namun gaya dan nada bicaranya persis sekali seperti seorang anak kecil usia 4 tahun. Rani tahu saat ini mungkin keluarga dari pihak wanitanya pasti terkejut dengan perilaku Lars, terutama calon menantunya sendiri. Namun dia tidak akan menghentikan akting ini karena sejujurnya Rani juga penasaran respon seperti apa yang akan diberikan oleh keluarga Gunawan saat tahu jika anaknya ini seorang idiot. Namun sampai saat ini masih belum ada reaksi jelas dari keluarga Gunawan selain ekspresi terkejut dari mereka bertiga. Seharusnya berempat karena Rani sebelumnya diberitahukan jika keluarga Gunawan memiliki 2 orang putri, satu di antaranya adalah orang yang dulu mau dijodohkan dengan Lars. Maka Rani menghela napas, mainnya nanti lagi ya Lars. Tolong pasangkan dulu cincinnya di tangan kakak cantik itu. Lihat dia seperti bidadari kan? Jika Lars pasangkan cincinnya di jari itu maka mama akan kembalikan rubiknya dan juga kamu bisa bermain dengan kakak cantik yang seperti bidadari itu. Lars menatap sang ibu dengan tatapan mata yang berkaca-kaca lalu berlatih menatap Lalita dengan raut wajah penasaran. Kakak ini beneran bidadari dari kayangan ya? Lars berkata seraya mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah dari Lalita. Diam-diam Rani sang ibunda membatin melihat modus dari anaknya itu, tapi aneh juga karena tidak biasanya anaknya ini tertarik untuk bermodus ria dengan calon wanita yang akan dinikahinya. Wajah Lalita bersemu merah karena pipinya dipegang oleh Lars, tapi daripada itu dia merona karena perkataan Lars yang bertanya apakah dia bidadari dari kayangan. Ya Tuhan, rasanya Lalita tidak secantik itu sampai bisa disandingkan dengan bidadari. Ucapan itu terlalu berlebihan, namun anehnya Lalita malah tersipu. Ya ampun Lars, jangan membuat kakak cantiknya tersipu gitu dong. Ayo segera pasangkan cincinnya di jari manis kakak cantik itu. Lars mau kan punya teman yang cantik. Rani kembali berbicara, mengganggu acara anaknya mengagumi kecantikan dari calon istrinya sendiri. Lars mendengus kesal, lalu mengambil kotak cincin yang sebelumnya disodorkan oleh ibundanya, lalu kemudian memasangkan cincin itu di jari manis Lalita dan setelahnya dia bertepuk tangan dengan senyum bahagia. Yeay! Sekarang Lars punya teman cantik kayak bidadari. Lelaki itu bertepuk tangan dengan senyuman senang, persis seperti anak kecil yang senang saat mendapatkan hadiah besar dari orang tuanya. Hal itu tanpa sadar ikut membuat Lalita tersenyum juga, meskipun dalam hati gadis cantik itu masih bertanya-tanya. Kenapa tingkah Lars tidak seperti pada bayangannya? Dia terlihat seperti anak kecil polos dan cadel. Aku rasa ada yang aneh dengan lelaki ini, tapi apapun itu entah kenapa aku malah ikut tersenyum senang saat dia tersenyum dengan lebar dan bertepuk tangan setelah memasangkan cincin ini, batin Lalita bingung. Nah dengan ini kalian berdua resmi dinyatakan sebagai sepasang tunangan. Acara pernikahannya akan digelar 2 minggu lagi, kalian tidak perlu khawatir bagaimana persiapannya karena keluarga Anderson sudah menyiapkan semuanya,
tinggal pakaian pengantin dan juga cincin pernikahannya saja, ucap Tuan Mateo. Tunggu Tuan, ada yang mau saya tanyakan. Ini mengenai putra Anda, sangga Gunawan yang sedari dalam otaknya mempertanyakan banyak hal mengenai Lars yang bersikap tidak normal. Tuan Anderson yang mendengar itu tersenyum simpul. Dia tahu Gunawan pasti akan bertanya mengenai satu pertanyaan yang sudah dia duga sebelumnya. Maka sebelum dia menjawab, Mateo memanggil Raka untuk membawa Lars pergi keluar lebih dahulu karena dia akan mengatakan sesuatu hal yang penting pada Gunawan dan juga keluarganya. Nah, jadi apa yang akan Anda tanyakan kepada saya, Tuan? Mateo bertanya dengan senyuman yang masih setia berada di wajahnya yang sudah tidak muda lagi. Anda bercanda dengan saya Tuan Anderson. Anda bilang akan menjodohkan anak saya dengan Lars kan? Tapi kenapa Lars malah begitu? Rani merasa tersinggung mendengar anaknya dipertanyakan dengan nada merendahkan, lantas menatap tajam pada Gunawan. Apa maksud perkataan Anda tentang anak saya, Tuan? Begitu bagaimana maksud Anda? Rani bertanya dengan nada tajam. Anda tahu maksud saya, Nyonya. Anak Anda terlihat tidak normal. Apakah dia seorang idiot? Bukan Gunawan yang membalas, justru malah Seruni yang membalasnya karena sudah tidak tahan lagi. Rani akan kembali membalas ucapan tidak mengenakan dari Seruni, namun suaminya langsung dengan segera menahannya. Benar Nyonya, anak kami memang idiot. Dia terkena gangguan mental akibat sebuah kecelakaan 2 tahun yang lalu, tapi dokter bilang jika dia masih bisa sembuh seperti sedia kala. Apakah kalian masih berniat melanjutkan perjodohan ini? Tanya Anderson langsung pada intinya. Tatapan mata bersahabat kini sudah tidak lagi dia tampilkan, hanya tatapan tajam dan dingin dengan intonasi suara datar yang ada. Tentu saja tidak. Baiklah kalau begitu keputusannya maka saya juga berhak mengambil keputusan untuk menarik semua saham yang saya tanam pada perusahaan suami Anda, benarkan Nyonya Seruni? Pertanyaan dari Mateo sukses membuat mulut kedua orang tua Lalita bungkam. Mereka ingin jodoh yang terbaik untuk putrinya, tapi mereka juga tidak mau Tuan Anderson menarik semua saham yang sudah ditanam di perusahaan mereka karena jika itu sampai terjadi maka mereka akan jatuh miskin seketika karena bangkrut dan harus membayar hutang-hutang yang sebelumnya didanai oleh Tuan Anderson. Lalita yang melihat orang tuanya yang terdesak itu pun akhirnya angkat bicara. Boleh aku bicara juga di sini Tuan? Di sini aku yang nantinya akan menikah dengan Tuan Lars, ucap Lalita memberanikan diri. Mateo menatap Lalita kemudian mengangguk sebagai tanda jika Lalita boleh berbicara. Aku berhakkan untuk menentukan akan melanjutkan hubungan ini atau tidak. Dan jawabanku adalah aku tetap mau melanjutkan hubungan ini dengan Lars. Aku mencintainya sudah dari lama dan hanya karena kekurangannya itu tidak membuatku berhenti mencintainya Tuan. Maka aku tetap mau menikah dengan Tuan Lars, tidak peduli dia idiot atau bahkan cacat sekalipun, ucap Lalita membuat kedua orang tuanya melotot dengan keputusan yang dibuat anaknya. Lita, apa yang kamu katakan? Mama Seruni berseru dengan tatapan tidak terima, namun Lalita hanya tersenyum samar. Aku tidak apa-apa Ma, aku mencintai Lars, ucap Lita untuk kesekian kalinya dia berbohong mengenai perasaan. Baik Seruni maupun Gunawan, keduanya saling bertatapan lalu helaan napas kasar keluar dari belah bibir mereka berdua. Baiklah, perjodohan ini tetap dilaksanakan karena Lita sendiri yang menginginkannya. Kami tidak bisa menghalangi kebahagiaan anak kami, putus Gunawan pada akhirnya. Lars yang dibawa pergi oleh Raka menuju taman belakang itu, perlahan mulai melepas kacamata penyamaran dan ekspresi wajahnya mulai berubah seperti biasanya. Helaan napas lega keluar dari belah bibirnya, akhirnya kamu datang juga Raka. Aku benar-benar sudah tidak tahan untuk berakting lagi di dalam sana. Mendengar keluhan dari tuan mudanya itu, Raka tidak bisa untuk tidak memutar bola matanya malas. Yang ngide berpura-pura idiot siapa yang terus mengeluh juga siapa?
Lagian salah tuan sendiri masih saja mau berpura-pura jadi orang idiot. Sekarang malah mengeluh, aneh sekali, Raka berujar malas yang sontak langsung mendapat pelototan dari Lars. Kamu sudah tahu itu dari awal Raka. Lagi pula drama kali ini tidak buruk, aku sedikit tertarik dengan gadis yang mau dijodohkan denganku. Kini gantian Raka yang melotot tidak percaya dengan apa yang barusan dia dengar dari mulut tuannya. Apa? Tertarik? Saya tidak salah dengarkan barusan tuan. Seorang Lars Andersen tertarik pada seseorang selain Nona Roseanne. Lars mendelik kesal mendengarnya, kamu pikir aku tidak bisa move on dari wanita penyuka harta itu? Aku bisa. Dan akan aku buktikan dengan perjodohan ini. Ucapannya hanya dibalas gelengan kepala oleh Raka yang masih tidak percaya. Bagaimana Raka bisa percaya dengan ucapan pria yang saat ditinggal kekasihnya itu dia mengurung diri di kamar selama 2 minggu tanpa makanan, hanya minum air putih saja dan terus-terusan bersedih seperti orang depresi. Bahkan setelah 2 tahun berlalu pun Raka seringkali memergoki tuannya yang tengah menatapi foto dari mantan kekasihnya yang bernama Roseanne dengan tatapan sedih. Ya aku akan percaya jika tuan yang mengatakan hal itu. Dengan nada meledek Raka berkata seperti itu membuat Lars kesal. Kamu meragukanku Raka, ucapnya membuat Raka menyeringai. Perasaan Anda saja itu tuan, tapi serius yang Anda maksud tertarik itu bagaimana? Langka sekali Anda suka dengan gadis yang dijodohkan oleh nyonya dan tuan. Lars terdiam mendengar ucapan Raka. Dia baru sadar jika benar adanya dia tidak pernah tertarik dengan gadis yang dijodohkan dengannya oleh orang tuanya itu. Tapi saat mengingat ekspresi wajah Lalita di ruang pertemuan tadi yang tersenyum malu-malu ke arahnya dan bukan tatapan jijik saat dia berbicara dengan nada cadel dan terlihat berpenampilan seperti seorang idiot. Tertarik dalam artian aku sedikit menyukainya. Ya kau tahu kan gadis yang dijodohkan denganku itu pastilah selalu cantik, secara aku adalah lelaki yang sangat tampan juga. Tapi gadis ini berbeda. Selain cantik, dia juga tulus, aku tahu dari tatapan matanya. Dari sekian banyak gadis yang dijodohkan denganku baru kali ini dia menatapku dengan tatapan mata tulus dan senyum cantik yang menyejukkan, berbeda dengan gadis lain yang langsung berdecih bahkan terang-terangan berkata idiot kepadaku. Raka yang mendengar itu pun terkejut. Dia tidak ikut masuk ke dalam saat awal jadi baru tahu calon pengantin dari tuan mudanya saat tadi menjemput Lars. Dan dari yang dikatakan oleh Lars tadi dapat Raka simpulkan jika gadis yang kali ini adalah gadis yang baik hati. Tapi Raka tentu tidak bisa langsung percaya begitu saja kan? Tapi tuan, bagaimana jika dia juga sama seperti Anda? Berpura-pura melakukan aktingnya dengan terlihat tulus di depan Anda dan nanti saat sudah tidak ada orang tua Anda maka sifat aslinya akan keluar. Lars tersenyum menyeringai mendengar itu. Jika dari awal aku katakan dia berbeda dari yang lain maka dia berbeda Raka. Aku tahu itu dari tatapan matanya. Gerakan dan ucapan memang bisa dibodohi, namun tatapan mata tidak bisa berbohong. Itu adalah hal yang paling sulit untuk berbohong. Dan aku juga baru menemukan satu fakta dari tatapan mata indah itu. Dia tidak mencintaiku, aku tahu itu. Tapi entah untuk alasan apa dia berbohong agar bisa menikah denganku. Hanya itu kebohongan satu-satunya yang aku tahu saat ini, selebihnya dari cara dia memandangku aku tahu dia adalah gadis yang tulus. Raka menghela napas, lagi-lagi tuannya terkena tipuan oleh gadis yang katanya mencintai tuannya itu. Dari sana saja kita sudah harus hati-hati tuan. Saya tahu gadis seperti itu pasti tidak lain keinginannya hanya menguasai harta Anda, persis seperti Nona Roseanne. Meskipun dia memiliki tatapan yang kata Anda tulus, itu tetap tidak ada salahnya untuk berhati-hati bukan? Lars memutar bola matanya malas, ya kamu benar, tapi dia juga belum tentu menjadi calon istriku kelak. Bagaimanapun juga tadi keluarga wanita terlihat syok melihat aku yang bertingkah seperti anak kecil.
Pasti setelah ini akan ada drama pembatalan pertunangan sekaligus terjalinnya hubungan keluarga dari pihak wanitanya. Tidak lama setelah Lars mengatakan hal itu, ponsel yang ada di saku jas milik Raka berdering. Nama Tuan Anderson langsung muncul di layar ponsel itu. Raka mengangkat telepon itu dan tidak lama setelahnya kembali memasukkan teleponnya ke jas. "Ayo Tuan, Tuan Besar sudah menyuruh kita untuk kembali," ucap Raka membuat Lars menyunggingkan senyum. "Benarkah ucapanku barusan Raka? Pasti perjodohannya dibatalkan makanya Bunda dan Papa langsung memanggil kita dengan cepat." Lars tersenyum miring. Namun respon dari Raka justru malah menatap tidak paham pada tuannya itu, "Tapi Tuan Besar tidak bilang jika perjodohannya dibatalkan. Dia hanya menyuruh kita untuk kembali karena akan pamitan pulang." "Ya sama saja itu artinya perjodohannya dibatalkan." Lars memutar bola matanya malas. Raka ini terlalu lemot jalan pikirannya. Padahal dia harusnya bisa dengan mudah menyimpulkan jika perbincangan antara papa dan bundanya itu berlangsung cepat di dalam, itu artinya perjodohannya dibatalkan dan urusan mereka telah selesai sepenuhnya. "Anda tidak sedih Tuan? Anda bilang Anda tertarik kan dengan calon wanitanya? Kenapa Anda terlihat biasa saja dengan tampang Anda yang sangat santai?" Raka tidak mengerti. "Aku tidak bilang aku mencintainya Raka, aku hanya bilang jika aku tertarik dan rasa tertarikku belum sebesar itu untuk kecewa dengan keputusan pembatalan perjodohan," ucap Lars seraya bangkit dari duduknya. Kemudian lelaki itu kembali memakai kacamata yang sebelumnya dilepas dan kembali memegang rubik di tangannya. "Ayo Raka, kita kembali. Bunda pasti sudah menunggu lama," Lars berujar dengan nada kadelnya kembali membuat Raka merinding dibuatnya. "Cukup Tuan, jangan berbicara dengan nada seperti itu, saya tidak tahan untuk mengatai Anda jika begini." Raka dengan kurang ajar berkata yang sontak mendapat pukulan di kepala oleh Lars. Sesampainya di ruang tamu, Lars yang sedang berpura-pura idiot itu kebingungan saat kedua keluarga malah sedang berbincang-bincang seperti biasa, seolah tidak ada masalah apapun. Padahal sebelumnya Lars yakin dengan jelas jika saat dia meninggalkan tempat itu suasananya sudah berubah menjadi tegang. "Sepertinya kami tidak bisa berlama-lama Tuan berada di sini. Kami pamit pulang ya," ucap Matteo disertai dengan senyum ramahnya. "Lars, sini nak pamitan dulu sama kakak bidadari cantik. Kita akan pulang sekarang," ucap Rani seraya meminta Lars yang masih berada di samping Raka itu untuk mendekat. Dan di luar dugaan Lars, Lalita, nama gadis yang dia ketahui itu malah melambaikan tangan ke arahnya dengan sebuah senyuman cantik yang terukir di wajahnya. Kenapa sih dia itu selalu tersenyum seperti itu? Dia itu bodoh atau bagaimana sih? Kenapa ekspresi wajahnya tidak seperti wanita kebanyakan yang sudah aku temui? Batin Lars bingung, namun dia menurut untuk menghampiri Lalita. "Lals pamit pulang ya akak bidadari. Bunda Papa sudah mau pulang soalnya, Lals tidak mau ditinggal," ucap Lars dengan bibir yang mengerucut lucu membuat kekahan kecil spontan keluar dari belah bibir Lalita. "Haha iya Kak Lars, nanti kapan-kapan balik main ke sini lagi ya. Kalau Kak Lars nanti main ke sini bakal aku ajak main permainan baru yang seru dan juga kita akan jalan-jalan dengan menaiki motor besar punyaku," balas Lalita dengan antusias. Mamanya yang mendengar Lalita membawa-bawa motor itu langsung melotot, "Lalita, tidak boleh membawa Lars naik motor, jika Lars terluka kamu mau tanggung jawab." Dengan polos Lalita malah mengangguk, "Iya kan nanti Lita nikahin Larsnya biar sekalian tanggung jawab." Dijawab seperti itu dengan cengiran tengil khasnya membuat Seruni menghela napas. Tidak ada pertanyaan yang luput dari jawaban nyeleneh Lalita memang. "Bercanda ma, Lita enggak akan ajak Lars naik motor Lita kok," ucap Lita lagi dengan tertawa kecil saat melihat mamanya itu sudah kembali melotot memperingatkannya. Lars menatap bingung, kenapa Lals tidak boleh ikut? Lals ingin ikut naik motor besar akak bidadari.
Kini gantian Lalita yang melotot terkejut karena ucapan polos dari lelaki idiot di depannya. Maka tanpa pikir panjang, Lalita menarik tubuh lelaki itu untuk masuk ke dalam pelukannya lalu berbisik dengan hati-hati. "Iya Kak Lars, nanti aku ajak kakak naik motor besarku, tapi Kak Lars jangan bilang siapa-siapa ya. Ini rahasia kecil kita." Bisik Lalita tepat di telinga Lars. Gadis itu bahkan tanpa canggung mengalungkan lengannya di leher Lars karena dia berpikir jika lelaki yang dipeluknya itu kan idiot, jadi tidak akan mungkin melakukan hal yang tidak-tidak apalagi sampai cari kesempatan dalam pelukan mendadak ini. Sedangkan dari sisi Lars, lelaki itu sempat mematung beberapa saat ketika tiba-tiba Lalita memeluk tubuhnya. Dia bahkan bisa merasakan tubuh keduanya yang sempurna menempel, dan pipi pria dengan kacamata hitam itu bersemu kemerahan. Lalu tidak lama Lalita melepas pelukannya dan berkata dengan cenggirannya, "Dadah Kak Lars, sampai bertemu nanti." "Iya dadah akak bidadari cantik." Lars meruntuki dirinya dalam hati ketika berbicara dengan tergagap seperti itu. Sial. Kenapa bisa-bisanya dia dengan santai memelukku begitu? Oh shit, jantung sialan berhenti berdetak dengan cepat. Batin Lars mengumpat. "Ayo Lars, ajak Bunda Rani." Namun seakan baru tersadar, Lars menarik tangan Lalita yang masih terpasang cincin yang sudah dia pasangkan tadi. "Akak bidadari tidak mau lepas cincin ini?" tanya Lars dengan raut wajah polos sekaligus dia ingin memastikan sesuatu. "Kenapa aku harus melepasnya Kak?" "Tentu aku tidak akan melepasnya, ini cincin yang cantik dan lebih daripada itu cincin ini kan kakak yang memasangkannya di tanganku. Jadi ini cincin yang spesial, tidak boleh aku lepaskan barang sedetik pun. Bahkan jika aku mandi nantinya." Perkataan Lalita membuat Lars terdiam dengan tubuh kaku. Dia tidak masalah dengan perjodohan ini. Dia tidak menolaknya. Bahkan setelah tahu jika aku ini adalah seorang idiot. Batin Lars tidak percaya. "Jelaskan padaku sekarang Bunda. Kenapa kalian tidak saling bertengkar tadi? Kenapa malah berbincang-bincang seperti sahabat lama?" Lars langsung menodong pertanyaan pada kedua orang tuanya ketika mereka baru saja masuk ke dalam mobil. "Kamu mengharapkan Bunda dan Papa bertengkar dengan keluarga Pak Gunawan begitu?" "Cekak anakmu nih Pak." Bunda Rani menggelengkan kepalanya. Sedangkan Matteo malah tergelak, sudah tahu tabiat anaknya yang suka penasaran dan menuntut harus tahu saat itu juga. "Kamu mengharapkan apa memangnya Nak? Kamu berharap perjodohan ini tidak terjadi lagi seperti rencanamu sebelumnya?" tanya Matteo membuat Lars tercekat. Aku tidak merencanakan itu Papa. Mereka saja yang tidak bisa bersabar dan tulus makanya mereka langsung menolakku saat tahu aku idiot. Papa mestinya harus bersyukur karena terhindar dari orang yang berniat mengeruk kekayaan Papa sampai habis." Lars mengelak tuduhan papanya dengan berdalih jika keluarga sebelumnya akan mengeruk harta sang papa hingga habis. "Papa sih tidak masalah, hitung-hitung amal sama rakyat jelata. Toh kekayaan papa dan kakek buyut kamu tidak akan pernah habis." Matteo menyeringai karena berhasil membuat Lars bungkam, namun itu tidak lama karena setelahnya Lars kembali menanyakan hal yang sama. "Bagaimana dengan perjodohannya Pak? Apakah masih berlanjut?" Matteo memutar bola matanya malas. "Kamu lihat kan tadi Lalita enggan melepas cincinnya saat kamu bertanya. Papa rasa itu sudah cukup membuat kamu percaya jika perjodohannya masih berlanjut. Kabar buruknya, pernikahan kalian dimajukan jadi minggu depan." "Apa? Kenapa tiba-tiba Pak?" Lars berteriak terkejut yang langsung mendapat tatapan malas kedua orang tuanya. "Reaksimu berlebihan Lars. Kamu tahu. Harusnya kamu saat ini bersyukur karena mendapatkan gadis secantik Lalita yang tidak hanya cantik tapi tulus dan juga baik hati, yang terpenting dia mencintai kamu apa adanya. Terlihat dari dia yang tidak mempermasalahkan penyakit mental buatan kamu itu," ucap Matteo dengan helaan napas berat dan Lars dibuat terdiam. Dia bingung harus bereaksi apa pada perkataan papanya. Pasalnya, dia tahu jika Lalita itu tidak mencintainya,
Tapi Lars tidak bisa langsung mengatakan hal itu pada kedua orang tuanya. Tapi papa tidak tahu jika dia tidak mencintaiku, dia berbohong. Dia memang tulus dan baik hati, aku akui itu, tapi untuk perasaan cinta. Dia tidak mencintai aku, tapi kenapa dia mau menerima perjodohan ini di saat dia punya kesempatan untuk membatalkannya? Permainan apa yang mau dia mainkan denganku sebenarnya? Batin Lars bertanya-tanya.